yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari Pak Yosafat Selamat Puji Haryanto. Tolong disiapkan Pak Puji mic-nya. Nah, mungkin Pak Puji bisa bercerita bagaimana akhirnya Pak Puji masuk Islam lewat mendengarkan bacaan Quran dari teman Pak Puji yang beragama Islam, yang sebetulnya dulu sangat benci sekali Pak Puji sama dia. Bahkan ketika berteman nih, menurut ceritanya sama saya, itu ada semacam komitmen, ya kan? Nah, komitmennya seperti apa kita dengarkan sama-sama. Silakan Pak Puji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwah faqad fajal mutakun. Rabbi a'udzubika min hamasatis syayadin wa a'udzubika Rabbi ayah turun. Shadaqallahul adzim. Segala puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu merahmati kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting di Hotel Grand Dafam Rohan ini dengan keadaan insya Allah tidak kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan penerus sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Baik, untuk menanggapi Ustadz Yusuf Ismail, saya pribadi akan bercerita bagaimana saya awalnya kok bisa masuk Islam. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya terlahir atas nama Selamat Puji Haryanto dan dibaptis dengan nama Yosafat, sehingga di gereja kami dikenal dengan nama Yosafat Selamat Puji Haryanto. Kami bukan apa-apa memang di gereja ya, bukan orang hebat, akan tetapi kami terbiasa melayani anak-anak sekolah minggu, menjadi guru sekolah minggu, melayani pemuda remaja, dan bahkan juga pernah menjadi ketua pemuda remaja di GPDI Ngawen Blora. Pada waktu itu saya melihat Islam itu, ya terutama kalau melihat santri seperti ini ya, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, itu saya tertawa. Bocah kok lusuh banget gitu. Itu saya dulu itu. Iya, waktu itu seperti itu. Nah, bahkan saya banyak atribut-atribut masjid itu yang saya bikin candaan, seperti beduk dan kentongan. Seringkali saya bercanda sama murid sekolah minggu saya atau teman-teman pemuda remaja saya. Kenapa di masjid itu musiknya kok tidak disediakan keyboard, gitar listrik ataupun drum? Kenapa harus beduk sama kentongan? Nah, anak-anak kan pada bingung. Nah, ini juga sebetulnya ini cara kami untuk mematahkan, menguatkan iman mereka untuk tetap di dalam Kristen, kan begitu. Nah, terus apa Om gitu? Anak-anak kan selalu tanya begitu. Saya bertanya, Islam itu apalagi dikasih keyboard, dikasih gitar listrik, sandal jepit aja hilang loh. Maling sendal ya. Nah, itu. Jadi kami memang sudah menanamkan
kepada jiwa anak-anak itu bahwa Islam itu pencuri, kan gitu. Kalau beduk ngomongin dicuri gede ya, berat kalau, ya. Nah kalau mau nyuri beduk kan nggak kuat, makanya di masjid itu dikasih musiknya kentongan sama beduk. Nah itu saya dulu, dan lebih jauh lagi sebetulnya. Saya beranggapan bahwa Tuhannya orang Islam itu tuli. Kenapa bisa beranggapan begitu? Bisa tuli kan itu. Nah gitu. Nah coba dengarkan. Mereka kalau mau sembahyang, mau ketemu Tuhannya, waktu speaker itu dikeraskan. Kenapa harus pakai speaker? Karena Tuhan mereka tuli. Udah teriak pakai speaker pula. Nah, ya. itu anggapan saya waktu itu. Nah, ada lagi, Tuhannya orang Islam itu goblok, Nah, bodoh, gitu. Kenapa bisa begitu? Saya beranggapan, wong Islam ini nek ndonga kok meng basa Arab toh. Apa bahasa Indonesianya? Nah, kan artinya bahasa Indonesianya. Gini. Apakah orang Islam itu kalau berdoa hanya bahasa Arab? Karena Tuhannya orang Islam itu cuma bisa bahasa Arab, bahasa yang lain nggak bisa. Ya. Makanya saya beranggapan bahwa Tuhannya orang Islam itu goblok, bodoh. Nah, seperti itu. Itulah saya waktu itu ya. Nah, bahkan saya kalau berteman, saya itu juga punya beberapa teman, dan saya berteman juga sama orang Islam juga ya, begitu. Dan saya juga punya komitmen sama teman-teman saya. Seandainya teman saya yang Islam ini mau memperbincangkan masalah agama, pasti saya ini sudah membuat pagar. Kalau kalian semua masih mau bersahabat dengan saya, ya udah, tolong nggak usah membicarakan agama, karena saya punya prinsip di agamaku dan kalian punya prinsip di agamamu. Jadi seandainya kita berteman, kita tidak usah memperbincangkan agama. Nah itu komitmen yang saya buat kepada teman-teman saya. Sampai akhirnya titik puncak hidayahnya gimana Pak? Nah suatu saat ini titik puncaknya ya. Jadi saya mempunyai teman yang sangat akrab. Jadi teman akrab ini sebetulnya sih tidak teman baik ya, baik sekali, cuma maksudnya dalam hubungan sosial itu sebetulnya bagaimana ya bang, dia teman judi kan begitu. Akan tetapi keluarga ini baik sekali sama saya, meskipun istrinya, anak-anaknya semuanya baik dengan saya, hampir melebihi saudara. Kuat sekali hubungan kami, melebihi saudara. Nah suatu saat teman saya ini jatuh sakit waktu itu ya, gula dan lain sebagainya, komplikasi, sehingga beliau tidak bisa berjalan, hingga kalau ke kamar mandi harus digendong, harus dipapah begitu. Nah karena saat itu saya yang akrab dengan beliau, maka saya sering bermalam di rumahnya, membantu, memapah, menggendong gitu teman saya ini. Nah pada saat saya sering bermalam di sana itu, ternyata anak sahabat saya ini yang juga kebetulan ustadz yang mengantarkan saya ke Al-Hadid ini sebetulnya, nah itu punya kebiasaan kalau habis subuh itu dia memutar kaset murotal, jadi ayat-ayat suci Al-Quran selalu dia putar gitu. Padahal dulu saya itu kalau denger ajan aja risih, bener saya kalau mari budek, nah gitu. Apa artinya tuh? Tuli, bikin memekakkan telinga gitu. Iya. Ya, itu dulu saya. Tapi ini anaknya teman saya ini, ya mau nggak mau saya tetap mendengarkan ya, kan saya mendampingi bapaknya, merawat bapaknya, dan tiap pagi itu kan kebiasaannya dia, bukan karena ada saya di situ, bukan. Nah, karena dia memang biasa di situ dan saya juga penghuni baru di situ kan, saya kan merawat bapaknya, kadang-kadang datangan begitu. Pada awalnya tidak saya perhatikan ya, ayat apa itu juga saya nggak tahu, saya nggak paham waktu itu ya, artinya apa saya juga nggak tahu. Nah, namun karena hampir setiap hari, dan setiap hari itu memang diputar, lama kelamaan saya merasa
kok seperti lagu-lagu kenangan yang biasa saya nyanyikan kan gitu. Meskipun saya waktu itu nggak tahu maksudnya ya. Jadi mendengarkan ayat suci Al-Quran yang diputar anaknya teman saya itu, saya jadi seneng gitu mendengarkannya. Nah, selang beberapa bulan atas izin Allah, teman saya ini sembuh, mulai bisa aktivitas sendiri, ke kamar mandi sendiri, ke kantor juga nyetir sendiri kan begitu. Akhirnya kan saya sudah nggak ada fungsinya di sana kan gitu, sudah nggak merawat lagi, sudah nggak membantu lagi kan begitu. Akan tetapi rasa kerinduan hati saya untuk selalu hadir ke rumahnya ini ada. Jadi meskipun sudah nggak membantu teman saya, nggak merawat teman saya ini ke kantor sendiri, saya tetap datang ke rumah. Dan datang ke rumah itu tujuannya hanya ingin mendengarkan ayat suci Al-Quran yang diputar lewat CD oleh anaknya teman saya ini. Jadi rasanya kalau sudah mendengarkan suara Al-Quran ini kok di hati rasanya adem, nyaman, begitu. Nah, lama-kelamaan saya mulai tertarik dengan Islam. Saya bertanya dengan keluarga ini, semuanya tidak ada yang membantu saya, karena dia nggak berani dengan keluarga besar saya. Dia nggak berani seandainya persahabatan saya pecah, karena saya dari awal sudah berkomitmen toh, kita tidak pernah akan membicarakan masalah agama kan seperti itu. Nah akhirnya ya kami cari guru yang lain, dan guru yang lain itu kalau cuma di sekitar daerah saya ya mereka tahu semua latar belakang keluarga saya, keluarga besar saya, bahkan ada yang jadi pendeta kan itu. Mereka tidak berani, bahkan saya dikira main-main, atau bahkan saya malah ada yang mengira gitu ya. Saya ini dikira spionase ya, kita mau mencari kelemahan Islam kan begitu. Nah mau nggak mau saya harus pergi dari kota saya. Nah sebetulnya sebelum tinggal di kota saya pernah tinggal di Kalimantan ya, bekerja ya beberapa tahun. Akan tetapi kan terus karena saya sudah berkeluarga, punya anak, akhirnya saya menetap di daerah saya itu. Nah karena peristiwa ini, akhirnya saya berniat untuk kembali ke Kalimantan. Barangkali siapa tahu di sana ada guru yang mau mengajari saya tentang Islam kan gitu. Akan tetapi begitu sampai Kalimantan, dapat pekerjaan, boro-boro dapat ilmu. Setiap pulang kerja capek tidur, besok pagi berangkat kerja lagi, pulang tidur. Akhirnya tidak dapat ilmu Islam apapun. Akhirnya belum masuk Islam ya? Belum. Belum. Akhirnya saya setelah beberapa bulan, hampir setahun lebih, hampir 2 tahun itu, ini gejolak di hati ini sudah mulai nggak tahan. Wah rasanya memang tetap pengen masuk Islam gitu, pengen mempelajari Islam secara lebih dalam kan. Akhirnya saya kembali telepon kepada anaknya teman saya ini, Mas tolong saya dicarikan tempat untuk bisa belajar Islam. Mereka masih tidak percaya. Enggak om, jangan bilang begitu ya. Jangan bercanda kan gitu. Ini serius om, ini kalau masalah agama itu serius, saya serius gitu. Tolong kalau saya pulang jangan dikasih tahu saudara saya, yang penting saya pulang harus dapat tempat untuk mengaji gitu. Waktu itu dikasih 3 referensi, 1 di Bengkulu, 1 di Madiun, dan 1 di Solo. Dan 3-tiganya tidak jadi kan gitu. Akhirnya sudah dikasih referensi itu, sudah saya meluncur pakai pesawat dari Samarinda Balikpapan Surabaya sampai Blora naik bis ya. Dan sampai Blora saya nggak pulang ke rumah, saya tidur di hotel sampai 1 minggu, sampai anaknya teman saya ini mendapatkan 1 tempat, karena yang di Bengkulu nggak jadi, di Madiun nggak jadi, dan akhirnya tujuannya tinggal 1, Solo. Nah akhirnya karena sudah 1 minggu di hotel, kelamaan ya, akhirnya kita bertiga waktu itu anak teman saya ini
dia lulusan dari Mesir ya, sekolahnya di sana, sama temennya lagi lulusan dari Ngruki, dan dia temannya anak saya ini dulunya juga sebelum di Mesir juga di Ngruki ya. Akhirnya kami dibawa ke Ngruki, ke pondok pesantrennya Ustadz Abu Bakar Basir. Di sana saya menginap 1 malam. Akan tetapi pengurus di sana mengatakan bahwa mohon maaf tidak menerima santri setua saya. Nah, sebetulnya saya kecewa, bagaimana ya? Umur berapa waktu itu Pak Puji? Ya, saya waktu itu 2012 itu 38 tahun ya mungkin saya. 38 tahun. 38 tahun tidak menerima santri setua saya gitu. Akhirnya Ustadz berdua ini yang membawa saya, mengantar saya, bingung harus kemana kan begitu. Akhirnya saya disuruh tidur di asrama itu di Ngruki, mereka berdua mencari tempat. Nah, akhirnya terus mereka berdua mempunyai teman yang namanya Ustadz Nadianto. Ustadz Nadianto itu suaminya Bu Dewi Purnamawati ya. Waktu itu kami memang belum saling kenal. Akhirnya kami dibawa ke sana. Sesampainya di sana, beliau bilang, kalau yang lain, pesantren yang lain mungkin tidak ada yang menerima santri awal setua Pak Puji ya. Tetapi saya punya referensi. Kalau di sana Pak Puji pasti cocok. Nah, waktu itu Ustadz Nadianto ngasih alamat Al-Hadid gitu. Tetapi kita tidak tahu alamatnya, cuma tahu Al-Hadid Gunung Kidul. Dan dikasih nomor telepon Ustadz Yusuf Ismail waktu itu, tapi nomor telepon yang sudah tidak aktif. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Kami mau ke sana telepon dulu, ternyata nggak ada. Akhirnya alamat Ustadz Nadianto juga tidak tahu persisnya, taunya cuma di Gunung Kidul. Teman saya ini browsing Al-Hadid, akhirnya ketemu, namanya Dusun Karangmojo 1, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wah, ketemu alamatnya tok, tetapi saya kan belum pernah datang ke Gunung Kidul waktu itu. Dan waktu sudah menunjukkan dari Solo itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Akhirnya saya ditawari, bagaimana Om? Ini mau dilanjut atau besok pagi saja begitu. Nah, akhirnya karena rasa dalam dada ini sudah semakin memuncak, kami sudah tidak bisa diundur-undur lagi rasanya. Malam ini juga kita berangkat gitu. Akhirnya kami bertiga berangkat ke Gunung Kidul, cuma tahu Gunung Kidul dan cuma tahu arahnya gitu. Zaman dulu tahun 2012 Google Map belum seperti sekarang, tiap hari ada HP, ada Google Map-nya. 2012 kan tidak semuanya begitu, HP masih HP jadul kan begitu. Nah, akhirnya kami nekat, begitu sampai Gunung Kidul, kami tanya-tanya mulai dari Semen sampai terus akhirnya ya ketemu Karangmojo. Akan tetapi cuma ketemu Karangmojonya, pondoknya nggak ketemu karena kan Al-Hadid itu kan tidak ada pelangnya besar gitu, toh pondok sana nggak ada kan gitu. Akhirnya kami tanya-tanya dan tidak semua orang di Karangmojo waktu itu mengenal pondok pesantren Al-Hadid. Akan tetapi alhamdulillah ada seseorang yang memberi arah kami ke pondok pesantren itu. Nah, setelah dikasih arah-arahan, nanti setelah lampu merah, lorong pertama aspal, lorong kedua cor, masuk aja Pak. Oke, terima kasih gitu. Begitu kita jalan, sudah sampai lampu merah, lorong pertama, wah ketemu. Wah ya, alhamdulillah teman saya berdua begitu. Berarti lorong satunya. Nah, begitu masuk lorong satunya, badalah. Hampir aja kami nggak percaya. Begitu masuk lorong satunya makam. Wah, ini bener apa salah? Ini salah apa betul kan gitu? Oh, malah kuburan gitu. Malah kuburan itu makam. Nah, akhirnya karena saya juga sudah begitu kepengen ketemu pondok pesantren yang mau kira-kira mau menerima saya ya, akhirnya kita balik. Kita tanya lagi, makam Pak itu tadi? Iya, setelah makam ada jalannya itu. Nah, akhirnya kami kembali lagi. Nah, sampai sana. Pas sampai di pondok pesantren Al-Hadid itu jam 12 malam.
Pada waktu itu ada jaga 2 satpam namanya Pak Giono sama Pak Mangun yang di Aladit 1 waktu itu. Nah, pada waktu itu Ustadz Yusuf Ismail tidak mau menemui kami. Ya tuh kan tetap ya saya berpikir ya tetap nggak percaya malam-malam begini teko arep ngopo kan gitu. Mau ngapain tengah malam kok mau menemui Ustadz, mau menemui kiainya kan begitu. Ya saya maklum waktu itu ya. Akan tetapi karena saya memang tujuan saya, niat saya pengen belajar Al-Quran, belajar agama Islam. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, oke, kalau jenengan ada acara besok silahkan, saya ditinggal di sini nggak apa-apa. Saya akan menunggu sampai besok pagi, sampai Pak Kiainya di sini mau menemui saya dan saya mendapat jawaban iya atau tidak. Nah, waktu itu mungkin Ustadz Yusuf Ismail ya merasa iba mungkin ya, atau mungkin kok dua kemantapan kok sampai segitunya pengen ketemu aku kan, mungkin seperti itu. Akhirnya kedua satpam ini disuruh menemui kami, disuruh nyari-nyari tahu sebetulnya ada apa. Nah, begitu memang mereka dapat jawaban dan intinya saya cuma pengen belajar Islam, akhirnya Ustadz Yusuf mau menemui kami, alhamdulillah itu bawa ke Aladit 2 begitu langsung, karena kan pondoknya Aladit 1 dan Aladit 2. Nah, setelah di Aladit 2 sana saya diterima oleh Ustadz Yusuf dengan kedua tangan terbuka kan gitu. Alhamdulillah saya diterima di sana. Setelah ngobrol panjang lebar, saya ditanya-tanya kenapa kepengen masuk Islam dan saya ceritakan, akhirnya saya diterima. Nah, meskipun dalam masa percobaan kan begitu tuh. Nah, akhirnya karena saya sudah diterima, sudah mantap ya, akhirnya teman saya ini pulang, langsung malam itu juga pulang. Jadi saya ditinggal di Gunung Kidul itu, di pondok pesantren Aladit, sebatang kara ya, tidak ada satu orang pun yang kenal gitu. Sedangkan saya belum tahu apapun tentang Islam. Nah, ini mungkin selama 3 bulan ini saya tidak diajari apa-apa di Aladit itu sama Ustadz Yusuf itu, sama sekali nggak diajari. Sholat juga diajari, maca Quran juga nggak diajari sama sekali. Mungkin ini ngetes saya ya, mungkin waktu itu saya cuma, tapi karena kerinduan saya, siapapun yang ada di pondok itu, mau satpam kah, mau tukang sapu kah, mau santri kah, saya tanya caranya sholat ki piye, bacaannya apa saja. Nah, itu cerita suka dukanya saya di Aladit. Ya, baik. Jadi sampai akhirnya tanggal berapa disadatkan Pak Puji? Nah, waktu itu mau Munas Arimatea ya, mau Munas Arimatea. Akhirnya waktu itu ada seorang Habib namanya Habib Muhsin ya, ketua Arimatea sebelum Ustadz Yusuf Ismail. Waktu itu saya dipertemukan dengan beliau oleh Ustadz Yusuf Ismail dan ditanyakan, ini ada seorang Kristen kepengen masuk Islam, bagaimana menurut Habib Muhsin gitu. Nah, pada saat itu Habib Muhsin memandang saya agak lama gitu, ya nggak tahu apa yang dipikirkan. Akan tetapi jawabannya cukup memuaskan, sahadatkan gitu. Waduh, seneng banget rasanya hati ini ya. Sudah lama pengen belajar Islam, meskipun belum tahu banyak karena belum diajari apa-apa di Aladit ya. Akhirnya kami disahadatkan pada tanggal 5 Juli 2012. Nah, setelah disahadatkan itu ya kami mulai diajari, mulai sholat, mulai membaca Al-Quran, semuanya diajarkan. Bahkan didatangkan ustadz dari luar kota Jogja, ada yang dari Solo gitu. Itulah ya, pelayanan dari Ustadz. Nah, untuk sementara seperti itu, nanti kalau memang pengen kelanjutannya nanti kita sambung lagi. Sementara begitu Ustadz Yusuf. Ya. Ya, terima kasih Pak Puji. Jadi memang menarik ya. Saya bersyukur pada Allah karena saya dikasih ketemu sama salah satu mu'alaf hebat ya, yang kalau saya tidak perlu tahu Pak Puji itu siapa, dari mana ya. Yang penting ketika itu buat saya Pak Puji mau belajar Islam,
itu sudah merupakan suatu kehormatan dan keharusan buat saya untuk membantunya. Sehingga pada waktu itu tanpa banyak pikir panjang, begitu tahu beliau mau belajar Islam, kami terima. Sebetulnya ada 2 orang waktu itu yang mu'alaf, calon mu'alaf, jadi belum masuk Islam waktu itu. Yang pertama Pak Puji, yang kedua ada mantan pendeta, lebih hebat kalau gelarnya. Tapi dari 2 orang ini akhirnya yang lulus fit and proper test cuma Pak Puji. Yang mantan pendeta ini entah kemana akhirnya, ya mungkin kembali lagi ke alamnya. Itulah kenapa kok nggak langsung disyahadatkan. Itulah di kami tidak ingin buru-buru mensyahadatkan orang. Begitu juga dengan acara ini, kenapa kami undang ya Bapak Ibu juga saudara-saudara kami yang Kristen. Misinya itu bukan untuk kemudian memaksa orang untuk masuk Islam, jangan salah. Karena apa? La ikraha fiddin di Al-Quran, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi lebih jauh kami ingin ya kan bertukar pikiran, kemudian saling memberikan kesan yang positif tentang ya Islam maupun Kristen itu sendiri. Nah, inilah terjalin komunikasi, terjalin dakwah yang baik sampai sekarang. Nah, itulah yang diceritakan oleh Pak Puji, sehingga alhamdulillah bisa kita saksikan tadi ya, dari tahun 2012 sampai 2018, 6 tahun ya beliau masuk Islam. Beliau sudah bisa muqaddimah ya kan dengan bahasa Arab ya, walaupun masih terus belajar, tapi ini suatu prestasi yang luar biasa, dan semangat Islamnya ini yang luar biasa, penuh dengan semangat yang perlu dicontoh menjadi dari para mu'alaf yang lain. Baik, terima kasih Pak Puji tadi sudah menyampaikan intinya bahwa beliau masuk Islam karena ketertarikannya awal dengan lantunan ayat suci Al-Quran ya. Ternyata bisa merubah Pak Puji yang dulu seorang Kristen yang fanatik, yang sangat bahkan membenci Islam, tapi alhamdulillah akhirnya kemudian masuk Islam.